Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, بإذن الله تعالى kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Muqni' fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab As-Salat, di masalah tentang orang-orang yang tidak salat. Orang-orang yang tidak salat. Orang yang tidak salat fardu itu ada dua kemungkinan. Imma dia mengingkari kewajiban salat, maka dia meninggalkannya, atau dia mengakui kewajibnya salat namun dia malas. Jadi ada dua kemungkinan. Dan orang yang mengingkari kewajiban salat itu ada dua kemungkinan lagi. Imma dia orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, atau tinggal di pedalaman sehingga tidak tahu, atau dia orang yang tidak diberi uzur untuk tidak tahu karena dia tinggal di kota atau di desa yang di sana banyak orang muslim. Itu ada dua kemungkinan. Ya. Adapun yang tidak tahu diberi uzur, tergantung daerahnya dan kondisinya. Dan yang tahu, maka ini akan menjadi suatu hukum nanti di sini insyaallah. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa man jahada wujubaha kafara. Dan siapa yang mengingkari wajibnya salat fardu, maka dia kufur. Ya, dia kafir, keluar dari Islam. Kalau mengingkari wajibnya salat fardu yang 5 ini. Bahkan ditambahkan oleh Ibnu Tamim, wa in fa'alaha. Walaupun dia melakukan salat. Kalau dia meyakini atau menganggap atau mengklaim salat ini enggak wajib, ya maka dia keluar dari Islam walaupun dia melakukan salat. Ya, walaupun dia melakukan salat. Sampai dia meralat keyakinannya dan bertaubat darinya. Meralat keyakinan salat yang tidak wajib, diralat menjadi wajib 5 waktu. Ya, dan ini dikatakan kemudian oleh Burhanuddin Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah. Orang ini mengingkari kewajiban salat sehingga keluar dari Islam, ini idza kana mimman la yajhaluh. Kalau memang dia bukan termasuk orang yang jahil, orang yang enggak ngerti. Seperti apa orang yang enggak ngerti? Kannashi'i bainal muslimina fil amsar. Seperti orang yang tumbuh di antara maksudnya siapa orang yang dianggap tidak diberi uzur? Ya, yaitu kalau misal dia mengingkari wajibnya salat, maka dia keluar dari Islam. Ini kalau misalnya dia adalah orang yang tinggal di antara kaum muslimin. Kayak di perumahan Wahana jelas, ini kota, termasuk kota. Bahkan di desa sekalipun yang rata-rata muslim di sana,
Yang mana aslinya dia tahu bahwasanya salat fardu ya namanya salat fardu wajib. Dan dia tumbuh di lingkungan kaum muslimin. Maka ketika dia mengingkari wajibnya salat fardu, maka dia keluar dari Islam. Tapi bagaimana kalau dia seorang remaja yang sedang nakal-nakalnya, hatta remaja yang sedang nakal-nakalnya, dia tumbuh di antara kaum muslimin. Kalau dia meyakini bahwasanya salat fardu itu enggak wajib, ya, maka dia bisa keluar dari Islam. Kenapa keluar dari Islam? Dikatakan oleh Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah, li'annahu la yajhaduha illa takdziban lillahi wa rasulihi wa ijma'il ummah. Karena tidak ada orang yang mengingkari wajibnya salat padahal dia tahu, kecuali pasti dia dalam keadaan apa? Ini karena mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, dan mendustakan kesepakatan para ulama umat Islam. Kalau ini jelas sekali, ya. Cuman masalahnya kadang kita ini ya meninjau suatu hukum Islam itu dari kearifan lokal atau dari perasaan pribadi. Wah, apa sih dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit enggak ada dikit-dikit mengkafirkan. Ini bukan masalah dikit-dikit mengkafirkan, ini masalah kita hukum Islam secara ilmiah. Ini apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Bukan masalah dikit-dikit mengkafirkan. Kita enggak langsung mengkafirkan gitu aja. Enggak. Bahkan mana pernah kita mengucapkan antum kafir dan seterusnya. Enggak. Kita hanya menuturkan apa? Apa yang terwiridkan di kitab-kitab ulama. Ya gitu ya. Kalau gitu berarti banyak dong dari keluarga saya misalnya kafir dan seterusnya. Ya itu konsekuensinya kalau enggak mau sholat dan tidak mengaku sholat itu wajib. Ya, kalau enggak mau dianggap kafir atau tidak mau divonis dalam hukum Islam sebagai orang yang keluar dari Islam, maka yakini wajibnya salat. Ya. Yakini wajibnya salat. Gitu, ya. Di sini berarti orang yang meyakini, oh salat itu enggak wajib, berarti dia sama dengan mendustakan Allah, karena dalam Al-Qur'an jelas diperintahkan oleh Allah, wa aqimus shalah. Dirikanlah oleh kalian salat. Dalam hadis mendustakan Nabi SAW karena banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang wajibnya salat. Dan mendustakan konsensus atau kesepakatan para ulama kaum muslimin. Satu dunia ini. Ya. Jangan kita karena berat perasaan kita terhadap teman sehingga hukum Islam itu kita tidak indahkan demi apa enggak enak sama teman. Subhanallah. Mungkin di dunia aman, di akhirat ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa kok lebih pro kepada perasaan kepada teman dibandingkan kepada bagaimana hukum Islam itu sendiri. Bahkan kadang-kadang sebagian orang membela orang yang tidak mau sholat dan kemudian justru tendensius kepada orang-orang yang mengajak sholat. Ajaib, ya. Ya, sebagian ada seperti itu. Ada apa dengan itu, ya? Maka dikatakan di sini wa yasira murtaddan bighairi khilafin na'lamuhu. Orang yang mendustakan atau yang tidak percaya suatu wajib itu bisa keluar murtad dari Islam tanpa perselisihan dari ulama yang pernah kita ketahui. Jadi belum ada ulama satupun dari ulama yang benar ya, belum ada yang menyatakan bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat itu enggak kufur, enggak murtad, enggak ada. Kecuali yang diberi uzur, seperti tinggal di pedalaman. Ya mungkin posibilitasnya dia belum tahu. Atau baru masuk Islam, mungkin belum tahu. Atau pernah tahu cuman belum clear pengetahuannya. Maka ini diberi uzur. Ya kalau dia baru masuk Islam terus enggak pernah sholat, kita tanya. Ya maka dikatakan di sini wa inidda'al jahl, dikatakan oleh Burhanuddin Ibnu Muflih Al-Hanbali rahimahullah, kalau misalnya orang yang tidak mempercayai salat itu fardu, itu dia mengklaim saya enggak tahu kalau salat itu fardu. Kahaditsil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Wa an-nashi bibadiyah, seperti orang yang tumbuh atau tinggal di pedalaman misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Urifa wujubaha. Harus diberi maklumat, diberi ilmu akan kewajibannya salat fardu. Walam yuhkam bikufrihi, tidak divonis kekafiran. Ya, li'annahu ma'dzur, karena dia diberi uzur. Ya. Lah kalau misalnya tinggal di perumahan wahana misalnya.
atau di Bekasi nggak ada pedalaman, sedalam-dalamnya pedalaman Bekasi, ya tetap aja ada Indomaret, Alfamaret, tetap aja kota. Ya, masa bisa pesan online apa-apa, GoFood, Grab dan seterusnya, tapi giliran hukum sholat nggak ngerti, padahal tumbuh berkembang dari kecil Islam. Lah orang tuanya kemana aja? Kan nggak mungkin. Maka nggak diberi udzur yang seperti ini. Ini bedakan antara orang yang memang nggak sholat dengan orang yang mengingkari wajibnya sholat. Ini beda. Karena ada beberapa madhab menyimpang yang mereka itu menyatakan bahwasanya kalau saya sudah sampai level ma'rifat tertentu, maka kewajiban sholat saya gugur. Itu ada yang seperti itu. Ya, kalau saya sudah bertapa di tempat tertentu, riyadhah di tempat tertentu, maka kewajiban sholat saya gugur. Ini dibahas pula oleh beberapa dari ulama. Ya, yang seperti ini dengan menyatakan bahwasanya sholatnya gugur, kewajiban sholatnya gugur karena dia sudah mencapai level mungkin hakikat atau semisalnya. Kalau menganggap begitu, maka itu bisa keluar dari Islam disebabkan mengingkari wajibnya sholat. Ini kita suatu saat bisa aja akan ketemu orang seperti ini. Kenapa Pak kok kenapa nggak sholat padahal Anda orang yang pro Islam? Saya udah beda makomnya, akhi. Ya, saya makomnya sudah makom mahmudah gitu, udah levelnya udah beda. Kalau antum kan masih level syariat. Ya, ini antum harus belajar dan praktik syariat. Kalau saya sudah levelnya sudah ma'rifat atau hakikat karena saya sudah mengalami tarekat yang enggak kayak antum. Berarti levelnya beda ini. Level 3 karena kita masih level 1 karena masih sholat level 1 kita. Ini pedasnya minta ampun kalau level 3 ini. Maka yang seperti ini malah para ulama kita sadurkan nanti kitab-kitabnya. Pak, ini kata para ulama ini yang mencari sukut wujubis shalah pada dirinya, gugurnya kewajiban sholat pada dirinya itu bisa murtad keluar dari Islam sampai harus diminta taubat oleh imam, yaitu oleh penguasa harus disuruh taubat orang seperti ini. Disuruh taubat orang seperti ini. Ya. Kemudian kadang yang seperti mengajarkan ke murid-muridnya. Ya hal-hal seperti ini bisa terjadi, Pak, bisa terjadi. Bahkan belum tentu ada misalnya suatu pesantren yang mungkin sudah mengalami banyak tirakat dari punggawa-punggawanya, yang mana punggawa-punggawa pesantren tradisionalis ini bisa jadi meyakini bahwasanya telah gugur kewajiban sholat pada dirinya. Itu ada yang seperti itu. Sampai sekarang juga ada. Itu bisa terjadi, ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang di Perun Wahana kita nggak melihat, bisa ada di tempat lain di Indonesia ini. Kita aja belum pernah ketemu atau mungkin nggak pernah lihat sekarang. Ya, nanti kalau udah ketemu yang seperti ini mungkin kaget. Benar juga yang ada juga yang orang kayak ada. Ya. Dan juga ada pula yang ada bahkan di area kita ini ada juga yang menganggap bahwa Islam saya ya Islam tradisionalis. Jadi ya sholat saya beda. Ada. Sholat saya beda. Ya ritual saya beda sama ritual antum gitu. Ada. Ya. Itu gimana yang seperti itu? Ya subhanallah. Ya, tapi kita kan nggak bisa untuk hanya menasihati aja, mengingatkan saja. Kita nggak bisa bertindak apa-apa karena kita bukan penguasa. Nah, gitu kan. Baik, kemudian fa'in tarakaha tahawunan. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat karena malas. Ini beda dengan yang tadi. Meninggalkan sholat karena menganggap sholat itu nggak wajib. Ini keluar dari Islam. Kalau dia bukan mu'alaf atau yang tinggal di pedalaman, orang biasa, maka dia bisa keluar dari Islam. Kafara, kufur. Yang kedua, fa'in tarakaha tahawunan la juhudan. Kalau dia meninggalkan sholat karena menganggap remeh sholat, yaitu malas, kasal, malas. Bukan karena mengingkari wajibnya sholat, bukan karena mengingkari wajibnya sholat. Maka du'iya ila fi'liha, maka dia diperintahkan untuk melakukan sholat. Ya, diperintahkan, dia ajak untuk sholat. Ya, kayak misalnya tetangga kita misalnya, ya. Kita tahu dia enggak sholat, meninggalkan sholat, enggak sholat karena malas. Tapi dia tahu wajib sholat, tahu dia wajib sholat. Maka kita ajak. Namun di sini yang ngajak ini ada dua model. Imma yang ngajak adalah imam,
resmi atau yang semakom atau yang menjadi perwakilan imam atau yang mengajaknya adalah orang biasa, bukan aparat. Imam maksudnya imam di sini adalah aparat, maksudnya pejabat gitu ya. Yaitu orang pemerintahan, orang yang resmi pemerintahan. Ya, yang memang dinobatkan sebagai mungkin perwalian wa amar ma'ruf nahi munkar daerah misalnya. Kalau itu ada di Indonesia, sayangnya itu nggak ada di Indonesia. Ya. Maka itu berarti pejabat resmi, ya, digaji untuk ini amar ma'ruf nahi munkar. Imam, bukan maksudnya imam masjid, bukan. Ya, imam masjid, ya imamin masjid aja, enggak ngurus beginian biasanya. Ya, jadi ini imam resmi, pejabat. Atau yang kedua, non imam, yaitu warga biasa, orang biasa, orang biasa. Ya, orang biasa di sini mungkin tetangga, saudara, teman, kerabat, mungkin juga Pak RT atau Pak RW yang memang bukan diresmikan jadi imam untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebagai warga, tetangga gitu. Nah, kalau misalnya imam resmi, ya, imam resmi ya, gitu. Ya, kalau imam resmi maka ini masuk ke dalam wilayah hukum, masuk dalam wilayah hukum. Nanti ada konsekuensi hukum syar'i kalau memang negeri tersebut, negeri itu menjalani hukum syariat dengan fikih Islam. Ya. Kalau warga biasa maka cukup amar ma'ruf nahi munkar tanpa tindakan berikutnya. Gitu loh. Dan negara ini dari segi keresmian pejabatnya untuk ini enggak ada. Kalau di Saudi itu ada untuk masalah amar ma'ruf nahi munkar itu ada polisi tersendiri. Ada polisi tersendiri. Walaupun sekarang seperti tidak sekuat dulu. Dulu polisi untuk amar ma'ruf nahi munkar di Saudi Arabia itu tegas banget. Kalau sekarang mungkin agak sedikit maksudnya melunak ya. Bahkan kadang-kadang nggak kelihatan. Ya. Kalau misalnya antum ke Gunung Uhud, ya, ke Jabal Uhud, kemudian melihat makam para syuhada, itu banyak orang-orang Indonesia tawasulan di situ. Nah, biasanya dari pejabat-pejabat yang diperintahkan oleh pemerintahan Saudi untuk menasihati orang-orang yang melakukan atau meminta kepada mayit di kuburannya. Itu ada seperti itu. Ya, itu resmi dari pemerintah kalau itu memang ditugaskan. Namun di kita kan nggak ada seperti itu. Maka di kita menjadi warga biasa cukup nasihatin, kasih tahu aja. Pak, yuk Pak, sholat Pak, gitu aja. Ya, itu. Apalagi banyak warga itu agak sensitif. Agak sensitif. Diajak kebaikan itu agak sensitif. Diajak dangdutan nomor 1. Nah, ini kebalik. Seolah-olah di akhirat itu yang paling pertama ditanya adalah siapa nama pedangdut, bukan apa sholatmu. Padahal di akhirat yang paling pertama ditanya adalah sholat. Tapi sensitif kadang-kadang. Ya, Pak sholat Pak. Ya, kita harusnya apa? Nasihati dengan cara baik tentunya. Pak sholat Pak. Oh ya. Saya pernah sama teman lama. Qadarullah, saya pesantren lulus, teman lama ini jadi preman. Jadi preman dia. Kadang kalau misalnya jalan menuju sholat asar atau zuhur, itu mereka agak kabur gitu. Gak mau ketemu gitu. Ya, kadang begitu, orang kalau punya salah, itu kabur-kaburan. Ya. Namun suatu ketika, mau gak mau ketemu mana? Yuk, Dil, sholat. Namanya panggilnya Gudil. Ya. Nah, apa kata dia? Nitip deh kalau gitu, nitip. Subhanallah, nggak ada rasa salah. Nitip. Ya mau gimana? Ya semoga Allah kasih hidayah gitu. Ya sudah, nggak apa-apain. Ya karena anak bukan siapa-siapa, ya cuma teman doang. Ya udah selesai aja sampai situ. Suatu ketika pernah dia sekali aja itu, sekali mungkin sejak berapa tahun itu sekali ke musola, ya. Pas ke musola, ana lihat dia itu merasa sangat asing di musola dan merasa bergidik sendiri di musola. Jadi ngeliat bingung di musola itu, subhanallah. Saking nggak pernah ke musola. Ya, tapi ya sekali itu aja, habis itu nggak pernah. Ya semoga Allah berikan hidayah pada yang seperti ini. Jadi ada orang-orang yang meremehkan sekali perkara sholat.
Dan saking nggak sholatnya dia, lama-lama yang tadinya tahu sholat itu wajib, lama-lama dia mengingkari kewajiban sholat, bisa keluar dari Islam gara-gara itu. Ya kayak tadi mungkin ngomong nitip aja deh, itu kan karena meremehkan dan mungkin merasa sholat itu nggak wajib bagi gua gitu. Ada seperti itu, bisa seperti itu. Jadi bahaya ini masalahnya. Kalau seseorang berpenyakit dibiarkan gitu aja, lama-lama kan makin parah penyakitnya. Seseorang dibiarkan malas, nggak dinasihatin sholat, lama-lama merasa sholat itu nggak wajib dah, nggak wajib, dan nggak merasa bersalah dengan nggak pernah sholat. Ya ini dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Taib. Jadi penguasa atau pejabat yang memang diresmikan untuk amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak orang yang tidak sholat untuk sholat. Ya, mengajak orang tidak sholat untuk sholat. Kalau ketahuan itu. Adapun kalau imam musola atau imam masjid, walaupun diresmikan oleh masjid, maka ini bukan bagian dari walil amri. Dia hanya otoritas di keimaman masjid dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar di masjidnya. Di masjidnya saja atau area masjidnya, sekitar area masjidnya. Ya, makanya imam itu memang betul-betul imam. Yaitu dia punya tugas bukan hanya mengimami atau menghafal Al-Quran, tetapi juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar di daerah masjid. Adapun kalau daerah RT RW, maka ini bukan urusannya. Kecuali amar ma'ruf nahi munkar sebagai warga biasa. Ya, sebagai warga biasa. Baik, begitu. Kemudian dikatakan fa in aba hatta tadayaqa waqtul lati ba'daha wajib qatluh. Wah, ini Masya Allah. Kata Ibnu Qudamah, kalau misalnya imam di sini bukan imam masjid, tapi dia imam dalam artian imam yang diresmikan sebagai pejabat oleh pemerintah. Dia mungkin juga imam masjid, ya, atau imam suatu organisasi yang memang itu dari pemerintah diresmikan. Maka imam ini diresmikan untuk amar ma'ruf nahi munkar dan mengajak orang-orang untuk sholat, yang belum sholat diajak sholat. Kalau misalnya imam ini mengajak sholat pada orang yang belum sholat, kemudian orang itu menolak, ya, hatta tadayaqa waqtul lati ba'daha, sampai sempitlah waktu setelahnya. Waktu setelahnya apa? Yaitu kalau misalnya dia belum sholat zuhur, dia ajak sholat zuhur, diperintahkan sholat zuhur, nggak mau sampai kemudian mepet di akhir waktu asar. Mepet di akhir waktu asar, berarti jam 5:30 gitu. Sampai jam 5:30 belum sholat zuhur. Nggak mau sholat zuhur, nggak mau sholat asar. Maka wajib qatluhu. Bagi imam ini wajib untuk membunuhnya. Dan di sini pakai peresmian legal negara. Kalau negara itu menerapkan hukum syar'i. Ya, tapi itu wajib membunuhnya nggak langsung ketemu langsung dibunuh, bukan gitu. Tetapi nanti ada prosedur tersendiri, yaitu istitabah, nyuruh bertaubat. Yang kata para ulama bisa 3 hari, nanti akan disebutkan. Ya, tapi ya wajib qatluhu, ada yang berpendapat wajib qatluhu yaitu boleh dibunuh seketika itu juga. Tetapi kan tidak memungkinkan hal itu terjadi, malah jadinya fitnah nanti ke depannya. Ya. Dan ini nas dari Imam Ahmad rahimahullah. Nas dari Imam Ahmad itu perkataan Imam Ahmad ketika ditanya masalah seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia belum salat maghrib, ketahuan oleh imam ini dia belum salat maghrib, dan diperintahkan salat maghrib, nggak mau sampai lewat salat maghrib, itu masih diberi keringanan. Kemudian di waktu isya, dan waktu isya anggap sampai sebelum subuh akhirannya, maka imam ini terus mencecar supaya kamu harus salat maghrib dan isya. Dia tetap nggak mau, maka sampai waktu mepet menuju subuh, maka orang ini adalah orang yang dihalalkan untuk dibunuh oleh penguasa. Tapi penguasa yang memakai amar ma'ruf nahi munkar. Adapun untuk salat subuh, waktunya paling sempit dan dia tidak dijamak dengan zuhur. Kalau zuhur asar itu kan bisa dijamak. Maghrib isya bisa dijamak, subuh nggak dijamak-jamakan. Maka kalau misalnya sunrise, munculnya matahari itu jam 6:05, ya hari ini jam 6:05, maka mungkin sebelum matahari terbit itu kan udah sempit waktunya. Harus betul-betul diperintahkan oleh imam untuk sholat. Kalau enggak, maka berpotensi untuk divonis
dibunuh. Ini kalau memakai syariat Islam. Sehingga orang-orang ketika itu jemaah, di zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, itu orang sholat semua. Ya, di zaman khalifah-khalifah yang mereka menerapkan syariat Islam, nggak ada yang nggak sholat. Bahkan orang munafik aja sholat. Saking takutnya kalau ketahuan nggak sholat. Orang munafik aja loh. Lah sekarang, ini nggak sholat. Banyak nggak sholat. Dibilang munafik nggak mau, tapi nggak mau sholat. Gimana ini? Gitu kan? Dulu orang munafik aja masih mau sholat loh. Walaupun mereka kalau isya dan subuh males untuk ke masjid. Dan mereka suka mengakhir-akhirkan waktu sholat kalau sholat di rumah. Lah sekarang ini bukan kemunafikan lagi. Malah emang gak sholat. Dan kadang-kadang berbangga dengan gak sholatnya. Subhanallah. Ajaib. Dan mungkin aja itu ada di bawah atap rumah kita juga orang-orang seperti itu. Ini berat. Menjadi berat amanah kita. Kalau ada yang seperti itu. Atau mungkin anak kita, saudara kita, di bawah atap rumah kita juga. Gak mau sholat. Ya subhanallah. Ini bisa menjadi bala buat keluarga ini. Ya bisa menjadi bala. Karena orang ini gak mau sholat. Ya. Orang yang sholat aja, sholat, orang ini sholat. Tapi dia kalau wudu gak bersih. Atau gak benar. Atau bagian tumit kakinya itu ada yang gak kena air. Itu Nabi SAW katakan apa? Wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Nerakalah untuk bagian belakang kaki dari api neraka. Yaitu akan terkena api neraka tuh bagian itu. Karena apa? Karena wudu nggak benar. Padahal dia sholat sungguh-sungguh. Subhanallah. Tapi nggak memperhatikan kunci sholatnya itu wudu. Kemudian Nabi SAW melewati 2 kuburan di Madinah. Di 2 kuburan itu Rasulullah SAW mengatakan innahuma liyu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab sekarang. Dan mereka tidaklah diazab untuk perkara yang dianggap besar, dianggap ringan oleh banyak orang. Salah satu yang diazab kubur itu fakana la yastatiru min baulihi, yaitu tidak menutup diri dari air kencingnya. Artinya dia wudu, salat. Tapi sebelumnya dia kencing itu tempiasan atau apa gitu ke celananya atau ke kulitnya, dan dia mungkin meremehkan, nggak pernah menyadari itu, akhirnya najis celananya atau kulitnya. Walaupun dia wudunya mungkin sah, tetapi kemudian dia tidak sah sholatnya. Wudunya mungkin sah, tapi karena dipakainya dan najis, maka tidak sah sholatnya. Masalah toharah, bab toharah, kitab bersuci. Masalah yang banyak dari orang itu kitab toharah lagi, bosan subhanallah. Betapa banyaknya orang yang kena azab kubur gara-gara masalah kencing. Kata Nabi SAW, kebanyakan orang yang terkena azab kubur disebabkan masalah air kencing. Dan ini berkaitan dengan kitab toharah, masalah toharah, kesucian. Itu yang sholat loh, itu yang sholat. Lantas bagaimana dengan yang nggak pernah mau sholat? Gimana itu? Ya, apa kita nggak khawatir gitu loh? Kayak masalah ini berat. Kenapa kok enggak baru mungkin bagi sebagian kita baru sekarang kok kerasa berat sehingga wajib dibunuh tentang seperti ini? Pertama, karena mungkin ilmu seperti ini masih asing di telinga kita. Padahal ini yang termaktub di ratusan kitab ulama klasik, di ratusan kitab klasik karya ulama. Antar madhab, bahkan madhab Syafi'i, madhab Hanbali. Hal-hal seperti ini termaktub dengan dalil-dalil mereka. Ya. Tapi karena masih asing, karena kita mungkin belum banyak belajar. Pertama itu. Kedua, saking banyaknya yang nggak sholat dan kita menganggap orang-orang nggak sholat ini biasa. Buktinya mereka makmur. Buktinya rumah mereka nggak kontrakan. Ya, sementara yang kontrak rata-rata sholat. Ya pantaslah sholat miskin terus, kontrak terus. Kita punya rumah dengan sombongnya kemudian, padahal nggak sholat. Maka kita katakan, kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala akan sholat kita. Bahkan ditanya jemaah apa enggak wahai laki-laki. Kita enggak ditanya oleh Allah, kamu ngontrakan apa punya rumah? Kok enggak punya rumah? Kok masih ngontrak? Itu pertanyaan lebaran. Itu bukan pertanyaan di akhirat. Antum enggak ditanya, ikhwan, enggak ditanya. Antum oleh Allah ngontrak apa rumah? Kalau ngontrak diazab, kalau punya rumah enggak diazab, enggak bakal kayak gitu. Tapi kita ditanya mau ngontrak kek, mau punya rumah kek, mau punya kos-kosan kek, mau punya kontrakan kek. Yang ditanya pertama kali sholat. Sah atau enggak sholatnya? Benar apa enggak sholatnya? Nah sekarang
banyak yang meninggalkan sholat dan kita menganggapnya karena saking banyaknya orang yang nggak sholat atau nggak ke masjid itu kayak biasa. Bahkan ada orang yang nggak pernah ke masjid, kemudian sekali ke masjid kita yang kaget, bukan dia. Masya Allah ke masjid dia. Bukan mau ngejek sih, tapi emang kaget saya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat hidayah, istiqomah kan gitu. Ya, begitu jemaah sekalian, alhamdulillah. Kalau kita merasakan, kalau kita biasa sholat berjamaah, coba rasakan aja. Sekali, 2 kali aja kita nggak sholat jamaah. Hati rasa nggak enak loh. Sampai kita kepikiran, gimana dengan yang nggak pernah ke masjid? Gimana yang nggak pernah ke masjid? Maksudnya gini, kita kan alhamdulillah Allah Ta'ala kasih kita hidayah. Biasa ke masjid gitu loh. Biasa mendapatkan kenikmatan di masjid, baik muhsinin atau lainnya. 2 kali, 3 kali atau berapa kali kita nggak sholat masjid, atau bahkan sekali kita nggak sholat masjid, hati rasa gimana? Merasa bersalah sama Allah gitu loh. Padahal mungkin kita beruzur, ketiduran, kecapean. Yaitu bahasa syariatnya ta'atsum. Ta'atsum itu merasa berdosa, merasa tersakiti hati ini dengan kita nggak ke masjid. Itu baru sekali atau 2 kali. Sekarang pikirkan, bagaimana dengan laki-laki yang sama kayak kita dan nggak pernah ke masjid walaupun sholat? Kita main, apa mereka nggak ngerasa sakit ya? Nggak ngerasa nggak enak ya? Ternyata ketika kita meninggalkan kebaikan, udah biasa meninggalkan kebaikan, maka kebaikan itu terasa tidak enak dan kita merasa biasa-biasa aja dengan meninggalkan kebaikan. Jadi orang yang terbiasa meninggalkan sholat jemaah itu akan merasa biasa aja. Bahkan ketika dia sholat jemaah, dia merasa aneh dengan sholat jemaah. Orang yang biasa meninggalkan sholat itu akan terasa, oh nggak ada apa-apa kok, biasa-biasa aja. Terasa biasa meninggalkan sholat. Dan ketika dia sholat, malah dirinya terasa aneh dengan sholat itu. Ya subhanallah. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang berjalan dengan wajah di bawah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang berjalan dengan siratul mustaqim? Gak sama. Kadang orang mengira kedomplangan dan kemaksiatannya atau kesalahannya itu dikira biasa-biasa aja. Karena udah terbiasa. Padahal itu dosanya sangat besar. Sangat besar. Jadi kalau orang ini udah diajak oleh imam, yaitu imam penguasa ya, untuk sholat. Sampai waktu maghrib nggak mau sholat. Sampai akhir waktu isya nggak mau sholat. Maka ini dalam fikih dikatakan orang ini berhak untuk diperintahkan dibunuh oleh penguasa. Oleh penguasa, bukan oleh warga. Warga hanya bisa amar ma'ruf nahi munkar, selesai. Nggak bisa memaksa, nggak ada hak untuk memaksa, dan apalagi sampai membunuh dengan alasan dia nggak mau sholat. Nggak, itu malah justru berdosa besar, bahaya, berdosa besar. Kemudian wa anhu dalam riwayat Imam Ahmad lainnya, la yuqtalu hatta yatruka thalathan. Ada pendapat lainnya dalam pendapat riwayat Imam Ahmad, orang ini tidak dibunuh sampai dia meninggalkan thalathan, yaitu thalathu salawat, 3 kali salat. 3 kali salat. Wa yadhiqa waqtu rabi'ah, dan menyempit waktu yang keempat. Ini salah satu pendapat di antara ulama. Di antara pendapat atau riwayat dari Imam Ahmad. Namun kemudian dikatakan wala yuqtalu hatta yustataba thalathan. Ada juga di sini wala yuqtalu hatta yustataba thalathan. Tidak dibunuh sampai disuruh bertaubat thalathan, 3. Dikatakan thalathata ayyam, yaitu 3 hari, diberi waktu tenggat 3 hari sampai dia taubat. Nah kalau misalnya 3 hari memang betul-betul udah maksimal mentok tidak mau bertobat, maka penguasa itu berhak untuk betul-betul ya khalas divonis dibunuh. Hakim memvonis untuk membunuhnya. Ini yang seperti ini. Ini yang ada di fikih, maka fikih Syafi'i atau fikih Hanbali seperti ini. Nah kalau fa'in taba, kalau dia taubat, orang itu kan kalau divonis oleh hakim itu kan redek dia. Ya. Dikasih waktu taubat. Kalau tidak, kamu akan kita bunuh gitu. Kita vonis untuk hukuman mati.
Itu yakin kalau itu terjadi, orang-orang yakin pada sholat, yakin deh. Yang tadi malas pada sholat, bahkan mereka akan menzohirkan sholat berjamaah di masjid. Ini karena memang dari pemerintah atau penguasa kita memang tidak mencanangkan program sholat gitu loh. Makanya banyak orang akhirnya meremehkan hukum-hukum ini. Ya, paling ini hak Allah yang paling tinggi, bayangkan. Sakit sebenarnya hati ana, atau hati antum, atau hati siapa di antara kita. Kita sholat subuh berjamaah di masjid. Dan kita dapati saudara kita sesama muslim di waktu yang sama sedang bersiap-siap dan manasin mobilnya untuk pergi kerja di waktu kita sholat. Oke, mungkin dia sudah sholat di rumahnya. Tapi betapa kasihan kehilangan fadilah sholat berjamaah di masjid. Yang boleh jadi rumahnya nggak sampai sekilo dari masjid. Atau bahkan dia bisa ngesot pun bisa. Abdullah bin Umi Maktum, ketika Abdullah bin Maktum itu, beliau punya uzur sebenarnya, harusnya gitu. Kalau bagi kita punya uzur. Ya Rasulullah, saya ini kesulitan untuk sholat ke masjid. Apakah saya dapat uzur? Apa kata Nabi SAW? Asami'ta nda? Apakah engkau mendengar apa? Azan? Naam ya Rasulullah. Iya. Fa'ajib. Maka jawablah. Jawabnya sih maksudnya ke masjid. Bukan menjawab dengan lisan doang, ke masjid. Padahal Abdullah bin Maktum itu, 1, tua. 2, buta. 3, rumahnya jauh. 4, melewati area padang pasir yang di situ banyak akar-akar yang berbahaya buat dia. Itu buta. Dan sekarang kalau kita lihat, nggak jauh dari masjid. Tapi keras. Nggak bersikuku untuk tidak ke masjid, seolah-olah subhanallah, seolah-olah masjid itu ada apa. Maka siapa yang menjamin? Kita aja kalau berusaha sholat ke masjid, kita masih takut-takutan untuk tidak diterima sholatnya. Untuk kurang khusyuknya. Kita aja bersof-sof gini Pak jemaah, sebagus-bagus bacaan imam, belum tentu kita bisa faham artinya, belum tentu kita bisa khusyuk, saking pikiran duniawi kita di pikiran kita, Masya Allah. Lantas bagaimana kalau kita rasakan terbiasa sholat sendirian di rumah? Kalau kita ummahat, wajar kita sholat di rumah, ummahat. Tapi kita para bapak, pemimpin. Maka sakit hati kita ketika melihat, subhanallah, untuk ke masjid berpayah-payah, untuk ke masjid susah. Tetapi ketika untuk kerjaan, di waktu yang sama, di azan, bersiap-siap untuk mencari dunia. La haula wala quwwata illa billah. Itu kesian. Kesian dengan diri kita yang khawatir diri kita juga bisa seperti itu. Ya. Maka fa in taba qubila minhu. Jika orang ini bertaubat, maka diterima taubatnya. Dan dia adalah menjadi muslim dan dia salat. Maka dinukil oleh Saleh bin Imam Ahmad, yaitu anaknya Imam Ahmad bin Saleh, dinukil oleh anaknya Imam Ahmad yaitu Saleh, bahwasanya bapaknya berkata taubatuhu an yusalliya. Taubatnya orang yang meninggalkan salat adalah salat. Jangan ngomong doang, ya saya taubat, salat. Ya, jangan ngomongnya doang, ya. Nah, kemudian wa illa qutila bis-saif. Kalau dia enggak mau taubat juga, qutila bis-saif, maka dibunuh oleh penguasa dengan pedang. Yaitu yudrabu bihi unuquh, ditebas lehernya. Ya. Kenapa harus leher sih kalau membunuh orang, untuk penguasa membunuh orang yang berhak dibunuh? Karena kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh. Ya, kalau misalnya penguasa membunuh karena qisas atau karena hukuman ta'zir yang besar untuk penyamun atau dibegal, atau membunuh karena murtadnya orang ini atau karena nggak mau sholatnya orang ini, maka pembunuhan dilakukan dengan cara ini, disabet dengan pedang lehernya. Kecuali mungkin sebagian perkara qisas, karena kata para ulama perkara qisas jika dimampu untuk dikisas dengan bentuk pembunuhan yang serupa, maka dilakukan dengan format yang serupa. Yakni kalau misalnya
pembunuh ini membunuh korban dengan pistol, maka pemerintah membunuh qisas dengan pistol juga, gitu. Namun untuk beberapa pembunuhan yang detail yang tidak memungkinkan, maka simpelnya dengan ini selesai, gitu ya. Begitu juga dengan kata Nabi SAW, qatlus sahiri darbatun bisayf, atau haddus sahiri darbatun bisayf. Hukum had untuk penyihir, dukun penyihir itu adalah disabet dengan pedang. Itu pembunuhan. Dilakukan oleh penguasa. Itu hukum Islamnya kayak gitu. Ya, setelah terbayangkan, terjelaskan dia adalah penyihir dengan ritual-ritualnya, sebagian ulama menambahkan dia harus membuktikan sihirnya, maka kalau terbukti, maka penguasa membunuhnya dengan pedang. Nah, dukun-dukun di Indonesia ini kenapa bertebaran? Karena undang-undang perdukunan itu ada, cuman masih lemah dan sulit untuk membuktikan perdukunan bagi sebagian orang, padahal jelas. Maka al-qatlu bisayf, pembunuhan oleh penguasa dengan pedang, itu ada dalam hukum Islam, dalam hukum pidana. Ada, baik untuk qisas, untuk penyihir, untuk penyamun, begal, itu ada. Dan untuk orang yang meninggalkan sholat juga ada, subhanallah. Kemudian dikatakan hal yuqtalu haddan aw likufrihi. Apakah orang yang meninggalkan sholat dan gak mau taubat ini dibunuh karena hukum had, yaitu hukum peresmian dalam Islam, ditentukan karena Islam, atau karena kekufurannya? Ulama berbeda pendapat. Yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad yaitu annahu yuqtalu kufra. Dia dibunuh karena kekufurannya. Kalau misalnya seseorang dibunuh karena kekufurannya oleh pemerintah, dibunuh karena kekufurannya, baik karena murtad atau karena meninggalkan sholat seterusnya, dan dia divonis kufur dengan itu, maka dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman Muslim. Ya. Bahkan kadang juga ditolak juga di pemakaman Nasrani karena dia bukan Nasrani. Lalu di mana? Pemakaman umum yang enggak Muslim enggak tahu mau karena apa. Itu seperti itu. Kalau dibunuh karena kekufurannya. Tapi kalau misalnya maksud di sini dibunuh bukan karena kekufurannya, melainkan karena ini hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat, seperti potong tangan, seperti qisas dan seterusnya, maka dia dikuburkan juga di pemakaman Muslim jika tidak dihukumi kufur. Ya, ala kulli hal, masalah apakah orang meninggalkan sholat karena malas itu menjadi kafir atau tidak, itu khilafiyah di antara ulama. Kalau bagi Imam Ahmad rahimahullah, meninggalkan sholat begitu saja, ya, bahkan bolong-bolong itu bisa apa? Bisa sampai derajat kufur. Wallahu alam, meninggalkan sholat kalau karena malas dan tidak secara mutlak, kalau karena malas dan tidak secara mutlak artinya dia masih bolong-bolong, itu tidak kufur. Tidak kufur, melainkan sangat fasik dan berdosa dengan dosa yang lebih besar daripada dosa pezina. Lebih besar dosanya dari dosa pezina. Nah, dan tidak dikafirkan serta-merta, namun berpotensi kafir, berpotensi karena dia lebih tahu tentang dirinya. Ya, bahwa dia enggak sholat bolong-bolong itu berarti dia meremehkan sholat yang suatu saat mungkin ya dia enggak sholat sama sekali. Dan betapa banyak orang seperti itu berawal enggak sholatnya sama sekali gara-gara bolong-bolong. Betapa banyaknya orang yang lebih baik dia di desa dan sekolah aja kayak dulu. Kenapa begitu? Karena dulu ketika dia masih sekolah, masih di desa, habis maghrib tadarusan, di surau, di langgar, di musola. Masih suka ngaji, masih mau disuruh sholat. Pas udah ke kota, lupa dia sama daratnya, lupa sama Allah. Udah kenal duit, lupa sama Allah. Udah mencium dunia, lupa sama Allah. Enggak sholat. Yang dulunya maghrib itu rajin di langgar, di surau dan ngaji, TPA dan TK dan seterusnya, atau taman kanak-kanak dan seterusnya. Pas sudah gede enggak? Sibuk dunia, meninggalkan sholat. Ya subhanallah, udah punya mobil, udah punya ini, udah meninggalkan sholat. La haula wala quwwata illa billah. Maka lebih baik dulu kayak dulu lagi. Kayak kita sekarang jemaah. Mungkin dulu waktu kita di kampung rajin ngaji, belajar Al-Quran, tadarus, tilawah. Sekarang kita udah capek dunia, malas ngaji.
Nyuruh anak ngaji, kita aja enggak. Ayo. Anak suruh ngaji, TPA, Senin, Rabu, Jumat, ayo. Daur pahalanya ustadznya. Kita cuma nyuruh doang. Kita malas ngaji. Jangan kayak gitu. Ya, malu sama anak. Gitu ya. Tapi kita azan dulu. Setelah itu kita lanjut insyaAllah. Taib, hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ini, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang dengan kekufuran itu dilihat dari meninggalkan salat. Maka ini bahaya, meninggalkan salat itu menjerumuskan kepada kekufuran. Ya kita mintakan pada Allah untuk saudara-saudara kita ya, sama muslim, agar Allah gerakkan kalbu mereka untuk salat. Ya syukur-syukur ke masjid itu lebih afdol jauh. 27 derajat. Ya karena siapa yang mau kita melihat saudara kita kemudian Allah Ta'ala anggap dia masuk ke dalam kekufuran karena meninggalkan salat, yang mana salat itu justru menenangkan dan meringankan. Salat itu menenangkan dan meringankan. Bukan memberatkan dan mempersusah, bukan. Enggak, salat itu menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir pada Allah maka hati akan tenang, dan salat termasuk zikir. Dan Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salah. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan salat. Yaitu azanlah engkau sehingga kami bisa istirahat dengan salat. Yaitu salat itu ada istirahatnya kita. Ketenangan kita di salat. Dan menyenangkan, salat itu menyenangkan. Bahkan bonusnya salat kita ketemu dengan saudara sesama muslim. Kita bisa kenal dengan wajah orang-orang yang biasa salat. Itu enak. Nikmat yang itu akan terlihat wajah-wajah itu di akhirat nanti. Teman-teman kita yang juga sering berpapasan atau bertemu di mushola atau di masjid. Itu ketemu di hari akhir. Siapa tahu di antara mereka bisa memberi syafaat dengan izin Allah kepada kita ketika kita lagi membutuhkan pertolongan. Ya jangan sampai kita terjerumus pada kekufuran anak-anak kita. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam mengkhawatirkan anak-anaknya terjerumus dalam kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diri saya dan anak-anak saya dari idolatry. Idolatry itu penyembahan berhala. Maka istilah idola itu bahaya. Idol itu asli berhala. Ya, memberhalakan seseorang atau sesuatu. Paganisme dan semisalnya. Mengefans sampai berlebihan, sampai nangis-nangisan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi Nabi Ibrahim khawatir anak-anaknya terjerumus ke situ. Anak keturunan cucunya ya. Dan juga dalam doanya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah saya sebagai orang yang mendirikan salat dan keturunan saya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan di sini anak-anaknya supaya salat. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya, man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kufur. Juga dalam hadis juga disebutkan riwayat At-Tabrani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, man tarakas salata muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia keluar dari agama. Subhanallah. Juga kata Umar bin Al-Khattab, la hazza fil islami liman tarakas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan hukumnya orang yang meninggalkan salat ini hukum kekufuran. Dia tidak dimandikan. Dia tidak disalati. Dia tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin. Enggak. Dan sebagai kisah aja jemaah, ya. Ana pun ada kerabat jauh, bukan kerabat dekat banget tapi agak jauh ya. Tapi termasuk keluarga lah. Itu yang ana tahu, dia itu enggak salat. Dan sampai berkasus dengan jin dan seterusnya, ana ruqyah, dan ini masalahnya bukan jin sekarang, masalahnya di dianya memang psikisnya dan mentalnya kurang baik. Kemudian memang enggak pernah mau salat. Ana ajak terus salat, ana ingetin terus salat.
Sampai kemudian kadang anak bawa dari kampung di tanah Sunda, kemudian bawa ke sini Jakarta untuk ke tempat keluarga. Di rest area kita bareng-bareng sekeluarga sholat dan kita ajak dia, ayo sholat, sholat. Dia hanya ngeliat masjid, ngatap masjid itu. Kata dia apa? Udah 3 tahun, kata dia. Apa 3 tahun? Udah 3 tahun nggak pernah. Subhanallah. 3 tahun nggak pernah sholat? Nggak pernah. Ayolah sholatlah, ingatlah akhirat dan seterusnya. Terus di mobil anak setel MP3 Ustaz Abu Haidar As-Sundawi karena Sunda gitu kan. Siapa tahu lebih tergerak gitu dengan bahasa-bahasanya. Malah minta diganti. Kepanasan mungkin. Ya daripada kesurupan ya udah kita ganti. Nah kemudian, tapi intinya kita udah dakwahin gitu. Qadarullah suatu ketika ada kabar mati, meninggal. Dan meninggal memang Anda tanya ke keluarga yang dekat, dia emang gak sholat. Masih belum sholat. Makanya Anda bantu, Anda hanya bantu kepengurusan jenazahnya aja, tapi Anda tidak mau sholati. Anda tidak mau sholati. Kenapa begitu? Tapi biarkan yang warga kampung yang tahu dia Muslim, Anda biarkan sholat. Enggak, Anda bilang jangan sholatin, dia kafir, dia enggak. Enggak, bagi yang menganggap dia Muslim, fadhal sholatin. Agar itu menghindari fitnah, fadhal sholatin. Tapi Anda enggak sholatin. Anda enggak kunjungin kuburnya. Enggak. Karena apa? Karena Anda anggap dia bukan Muslim. Kenapa begitu? Karena Anda tahu dia keadaan dia enggak pernah sholat. Bagi mungkin orang-orang awam yang enggak tahu keadaannya, fadhal anggap dia Muslim, tersilakan. Anda enggak mau menghasut siapapun, tapi Anda tahu keadaannya dia enggak sholat. Maka Anda enggak membantu mengkafankan, enggak. Dia bukan Muslim. Ya begitu. Ya, ketika kita tahu keadaan orang ini enggak pernah sholat, maka kita katakan dia bukan Muslim, khalas. Adapun kalau kita enggak tahu keadaannya, namun KTP Islam, dikenalnya dia orang Islam, maka kita boleh mensolatinya. Muslim boleh mensolatinya. Makanya kalau bisa jangan terlalu kepo tentang orang, ya. Jangan tanya juga, sebentar nih mayit ini sholat nggak Pak? Jangan tanya gitu. Udah kalau dia zahiri Islam, udah sholatin. Kalau antum nggak tahu keadaannya nggak usah cari tahu, ya begitu. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dihikayatkan oleh para ulama, annahu la yurfa'u qabruh wa la yudfanu fi maqabil muslimin. Orang yang enggak salat maka dia enggak usah dikuburin di kuburan orang-orang muslim. Tahqiran lah, sebagai penghinaan buat dia. Wa zajran li amsalihi, dan sebagai peringatan keras buat orang-orang yang semisalnya enggak mau salat. Begitu. Ada di Bali, diceritakan di Bali, ya, daerah Bali, tapi daerah yang muslim. Itu ada, tapi ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Walaupun hikmahnya besar. Ada masjid besar bagus gitu. Nah kemudian ada yang mati dari kalangan muslim. Nah ketika mati kemudian kan keluarga atau daerah itu minta mau disolatin di masjid. Ketua DKM-nya kemudian melarang. Sebentar. Ini orang kan gak pernah kita tahu sholat di masjid. Orang ini gak pernah sholat di masjid. Nggak, kita nggak mau sholatin karena kita nggak tahu dia apa statusnya, dia nggak pernah mau ke masjid, kok tiba-tiba pas mati mau ke masjid. Dilarang itu, emang ekstrim sih, ini nggak boleh kayak gini sebenarnya. Cuman bersikeras, kita nggak mau sholatin orang yang nggak pernah kita lihat dia sholat. Gitu katanya. Ya, akhirnya bingung karena di situ jarang ada masjid, susah nyari masjid. Akhirnya disolatin di tempat lain. Ya, cuman setelah itu hikmahnya adalah orang-orang mulai pada takut.
ini jelas. Para ulama menjelaskan loh. Dan ada berharap dari jemaah muhsinin yang udah biasa ke masjid, hal kayak ini walaupun gharib di awal, tapi jangan dianggap misalnya ini kok kajian ekstrim, mengkafirkan atau sampai nggak boleh kuburan. Enggak, ini kata para ulama, Pak. Janganlah ketidaktahuan kita akan sesuatu membuat kita melawannya gitu loh. Ketidaktahunya kita harus tahu gitu loh. Kalau kita nggak tahu harus tahu, dan ketika kita tahu kita merasa oh baru tahu saya, alhamdulillah, bersyukur dapat maklumat. Kadang-kadang orang dapat ilmu malah ngelawan gitu, malah ngelawan. Padahal ilmu yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala itu ilmu yang benar, tapi dilawan karena asing baginya. Ini orang nggak mau benar, berarti ini nggak mau punya ilmu. Kalau kita mau jujur punya ilmu, sepahit-pahitnya ilmu tersebut, walaupun menohok di hati kita, menegur kita, itu kan supaya kita benar, bukan supaya kita ngelawan. Kalau misalnya kita ngelawan di dunia ini, misalnya ngelawan, mungkin menang kita ngelawan ilmu misalnya, atau ngelawan ahli ilmu, atau ngelawan jemaah misalnya yang berilmu, mungkin kita menang. Tapi di akhirat antum nggak bisa menang. Semua keadaan akan berbalik. Kadangkala Rasulullah dan para sahabatnya kalah di perang, kayak perang Uhud, kalah. Tapi itu ada hikmahnya. Tapi tetap kekalahan tersebut ada hikmahnya, dan di akhirat tetap orang-orang musyrikin lah yang akan kalah selamanya. Jadi hati-hati. Di sini masalah-masalah seperti ini asing bagi kita awal-awal karena kita belum tahu. Namun kalau kita betul-betul jujur pengen menuntut ilmu, kita akan dapatkan betul-betul rezeki ilmu ini, rezeki yang paling pertama sebelum rezeki amal. Bagaimana kita bisa beramal kalau kita nggak punya ilmu? Maka bersyukur. Ya, dan kita minta sama Allah supaya kita istiqamah untuk bisa sholat, terutama sholat di masjid, baik muhsinin atau lainnya. Karena kita nanti akan disolatkan di masjid, mah. Malu kalau kita nggak pernah ke masjid atau jarang-jarang ke masjid, dengan sholat disolatin, pengen giliran mati pengen disolatin di masjid. Insya Allah teman-teman yang sering kita lihat wajahnya ketika kita wafat, mereka akan ridho dan mendoakan kita setelah wafatnya kita. Itu yang kita carikan setelah wafatnya kita. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.